seluruh keluarga besar dari Baitul Syakirin, terutama kepada para pengurus yang senantiasa diberikan kekuatan dan energi pada hatinya. Memakmurkan masjid itu kalau bukan karena Allah pasti berat. Ihtisab itu merupakan energi yang kita harus miliki pada perjalanan hidup kita ketika kita mengurusi banyak amanah pada umat yang kita hadapi. Ihtisab itu apa, Ustadz? Ihtisab itu hanya mengharapkan pahala dari sisi Allah. Tidak akan bertambah hanya karena pujian dan tidak akan berkurang hanya karena hujatan dan celaan. Zuhud itu bukanlah ketika kita memakai compang-camping dalam pakaian kita. Bukan pula ketika kita memakai sepeda ontel, tetapi zuhud itu adalah ketika kita menyikapi seluruh yang kita hadapi semata-mata karena Allah, ketika kita mengharapkan Allah semata. Itulah ihtisab dan itulah konsep zuhud. Jadi yang dinamakan zuhud itu bukan berarti dia harus miskin. Bisa jadi dia kaya tetapi dia zuhud. Orang yang yakin dengan uangnya lebih besar daripada yang dijanjikan oleh riba, itu namanya zuhud. Jadi kalau antum yakin, saya akan beli rumah ini, tapi antum mengatakan, tapi saya tidak mau pakai riba, teman-teman antum berkomentar, kalau tidak pakai riba, pinjaman, mana bisa kamu membeli rumah itu? Tapi kita mengatakan, insya Allah, kalau ini milik saya, insya Allah akan datang. Itu namanya hati yang zuhud. Ketika bapak ibu nyekolahkan anak di pondok, dan ketika banyak keluarga besar berkomentar, nanti dunianya nyarinya bagaimana kalau tamatan pondok, bagaimana nanti ijazahnya, tetapi kita yakin bahwasanya dunia itu diatur yang terbaik untuk setiap hambanya. Yakinnya kita kepada itu, itulah yang dinamakan dengan zuhud. Sebagaimana ketika kita mengurusi satu amanah, baik amanah masjid, baik amanah taklim, ataupun ketika kita berdakwah, ketika kita dihujat tidak turun, ketika kita dipuja tidak terangkat dan tidak menjadi melangit dan meninggi, itulah zuhud. Makanya saya mendoakan semoga setiap para pengurus masjid dan setiap para pengurus amanah yang berkaitan tentang hajat orang banyak pada umat, mereka senantiasa diberikan zuhud. Semoga mereka ikhlas bahwasanya kita membesarkan nama Allah pada setiap masjid dan pada setiap kajian dan setiap taklim. Semoga para pengurus Baitul Syakirin diberikan hati yang senantiasa ihtisab. Kita juga mengharapkan semoga kita semuanya yang berkumpul pada kesempatan hari ini, semoga Allah memanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Semoga kita paham bahwasanya umur itu bukanlah tentang angka, tetapi umur itu kesempatan dan hadiah yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa menanam yang terbaik dan supaya kita bisa memetik pada kehidupan kelak ketika kita menutup mata. Orang yang paling tersiksa adalah orang yang mereka tidak pernah lelah di dalam jalan Allah. Dan orang yang paling tenang ketika dia meninggal dunia adalah orang yang kelelahan di dalam ketaatan. Tepat ketika mereka meninggal dunia, dalam panjangnya umur yang mereka peroleh, dalam kelelahan yang mereka rasakan, mereka merasakan musim panen ketika mereka menuju kepada alam barzah dan mereka mendapatkan limpahan rahmat pada kehidupan kelak di akhirat. Allah itu sering membanggakan hambanya yang kelelahan di hadapan para malaikat, sebagaimana di dalam salah satu sabdanya yang sahih. Kalau Allah itu melihat di antara kita lelah, Allah melihat di antara kita keletihan di jalan ketaatan, maka Allah membanggakan hamba-hamba itu di hadapan para malaikat. Perhatikanlah, mereka lelah, mereka letih, tetapi lelahnya diberikan kepadaku. Semoga setiap umur yang kita peroleh merupakan transaksi kita kepada Allah. Kita lelah untuk Allah, kita letih untuk Allah, dan semoga kelelahan ini memiliki sebuah janji manis pada kehidupan di akhirat. Hidup itu seni menepati janji kita kepada Allah, dan semoga kita menepati janji kita kepada Allah di dalam kehidupan, supaya Allah pun menepati janjinya pada kehidupan kita. Kita tetapi janjinya kepada Allah di dalam sholat, kita tepati janji kita di dalam kita diperintahkan untuk taklim, kita diperintahkan janji kita menepati janji kita ketika kita disuruh bersaudara. Semua yang Allah perintahkan itu janji kita kepada Allah dan kita tepati. Insya Allah, Allah pasti menepati janji kita ketika kita meninggal dunia, ketika kita berarak kepada alam barzah. Semoga kita menjadi penuntut ilmu yang menepati janji kita kepada Allah di dalam perjalanan hidup kita.
Bapak-bapak yang kumpul di sini menjadi seorang suami yang menepati janjinya kepada Allah dari istri yang kita nikahi, dari anak yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu yang berkumpul pada kesempatan Taman Surga siang ini, semoga kita menjadi istri yang menepati janji kita kepada Allah ketika kita memiliki suami, memberikan kepatuhan, memberikan ketaatan, baik dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi sedih, dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Dan tidak ada yang membayar ibu atas seluruh ketaatan yang diberikan kepada suami kecuali adalah Allah. Hidup itu menepati janji kita kepada Allah. Mari kita di waktu yang singkat ini menepati janji kita kepada Allah. Kalau boleh saya menyampaikan sedikit, saya pernah tanya sama ibu saya, apa ya doa ibu yang belum saya pernah sadari? Kalau ibu berdoa supaya saya diberikan kesolihan, diberikan kepintaran yang membawa manfaat, saya tahu doa itu yang sering diucapkan oleh ibu saya. Tapi pernah pada satu waktu saya berbicara dengan ibu dan berdialog dengan beliau. Apa ya doanya ibu yang belum pernah saya ketahui? Maka beliau mengatakan bahwasanya ada salah satu doanya ibu yang mungkin kamu tidak pernah sadari, mungkin belum pernah kamu dengar. Apa itu doanya? Ibu itu pingin supaya ibu ketika wafat diwafatkan setelah kedua kakakmu wafat. Kalau untuk kamu, ibu doakan semoga panjang umur dalam taat. Tapi untuk kedua kakakmu, ibu berdoa semoga mereka diwafatkan sebelum ibu. Karena kedua kakak saya cerebral palsy, kayak anak kecil. Lalu saya tanya, kenapa ibu berdoa semoga kedua kakak itu diwafatkan sebelum ibu? Supaya mereka tidak terlalu lama hidup di dunia dengan keterbatasan yang mereka harus hadapi dan harus mereka jalani. Dan kalau mereka sudah wafat, dua-duanya, walaupun itu pasti sedih bagi ibu, maka ibu pengen sekali berkata di atas kuburan mereka berdua, ya Allah, ini yang engkau titipkan kepadaku dan aku tepati janjiku untuk merawatnya sampai mereka meninggal. Lalu setelah itu ibu baru tenang, nanti kalaupun ditakdirkan meninggal, walaupun qadarullah ibu tidak dikabulkan dalam tanda petik doanya, ibu wafat sebelum kedua kakak saya yang satu 6 tahun setelah beliau meninggal baru meninggal, yang satu masih hidup sampai hari ini. Tapi saat itu ibu langsung berkata, hidup itu menepati janji kita kepada Allah. Mari tepati janji kita sama Allah sebentar, Allah pasti akan memberikan janjinya kepada kehidupan kita di alam barzakh. Ada yang mendapatkan berbagai macam ujian dalam hidup. Ismailnya ibu saya, ya kedua kakak saya. Mungkin Ismailnya bapak-bapak, ada pada anaknya. Mungkin Ismailnya ibu-ibu, ada pada suaminya. Semua itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Mari kita nikmati setiap ujian yang Allah berikan, sebagaimana Nabi Ibrahim menikmati Ismail menjadi ujian di dalam hidup beliau. Dan Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim. Allah tepati janjinya kepada keluarga Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi yang sepadan dengan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali adalah nama Nabi Ibrahim. Dan tidak ada nama yang kita sebut di dalam setiap sholat ketika kita tasyahud awal dan tasyahud akhir kecuali adalah nama Ibrahim, bersanding nama sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pula yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya kesyukuran itu bukanlah anjuran, tetapi kesyukuran itu merupakan sebuah kewajiban di dalam perjalanan hidup kita. Yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan material, karena kita bukan kalangan materialisme. Kalangan materialisme dan kalangan kapitalisme biasanya bersyukur itu ketika baru mendapatkan material dan finansial pada kehidupan mereka. Tetapi orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa bersyukur kepada Allah, karena hidup yang Allah berikan kepada kita pun sudah merupakan bagian dari karunia besar. Kita bisa merasakan rahmatnya Allah, kita bisa merasakan rahimnya Allah, kita bisa merasakan ghafurnya Allah, ghafarnya Allah, adilnya Allah di dalam kehidupan kita. Dan betapa beruntungnya
Kita tidak ditakdirkan menjadi binatang, tetapi kita ditakdirkan menjadi manusia, mengenali petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad supaya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Semoga setiap ilmu yang kita datangi dan setiap kita berkumpul di taman-taman surga semacam ini kita syukuri. Karena tidak ada yang menggerakkan hati kita, tidak ada yang memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita mengayunkan langkah kita sampai kita berkumpul di tempat ini kecuali adalah Allah. Dan kita harus ingat, tidaklah manusia digerakkan hatinya untuk mendatangi taman surga kecuali Allah sedang menginginkan untuknya supaya dia dimudahkan menuju kepada surga di akhirat. Tidaklah orang yang tidak bergerak kepada taman surga begitu kaku dan begitu beku dia untuk tidak pernah mendatangi taman surga kecuali mungkin bahwasanya dia tidak dimudahkan untuk menuju kepada surga. Berkumpulnya seseorang di taman surga itu merupakan karunia yang besar yang Allah tidak berikan kecuali hamba yang Allah kehendaki. Semoga kita di dalam karunia ilmu, ketika Allah menggerakkan langkah kita, kita betul-betul mempelajari sunnah, kita betul-betul mempelajari tauhid, tanpa kita menikmati permusuhan, tanpa kita menikmati pertikaian di antara sesama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan kita sikapi dengan ilmu, perbedaan kita sikapi dengan bijak. Karena kita tahu yang kita hadapi itu pula adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya ilmu yang kita pelajari bukan untuk mendebat, ilmu yang kita pelajari bukan untuk merendahkan orang, dan ilmu yang kita pelajari bukan menjadikan kita merasa paling bersih di antara sesama hamba yang beriman. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita petunjuk, supaya ilmu dan petunjuk itu tidak menjadikan kita banyak hiburan. Karena terlalu banyak hiburan itu menjadikan tumpul hati kita, kasar jiwa kita. Jangan kita anggap remeh setiap hiburan yang kita dapatkan di sosial media, karena bisa jadi hiburan itu menumpulkan hati kita dan menjadikan jiwa kita menjadi kasar. Berapa banyak konten yang kita jumpai, berapa banyak konten yang kita dapatkan di sosial media, itu tidak bermaksud kebaikan untuk kita, tapi justru menjadikan kita menjadi kepikiran, menjadikan pikiran kita kacau, dan menjadikan kita penuh prasangka gara-gara konten yang kita lihat di sebuah sosial media. Nabi sudah mengingatkan kepada kita, inna minal bayani lasihrun. Sesungguhnya sebagian dari narasi itu sihir, bisa mengubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya jangan terlalu banyak melihat. Apa yang kita lihat itu terkadang bisa menjadikan kita melihat yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Kalau Bapak terlalu banyak melihat hiburan, Bapak tidak memiliki petunjuk bagaimana nanti mengatur keluarganya menuju kepada ridhonya Allah. Kalau ibu terlalu banyak hiburan, maka ibu tidak tahu bagaimana menjadi makmum untuk suaminya di dalam perjalanan hidup. Mari kita jadikan yang kita masukkan ke pikiran kita itu betul-betul ilmu dan petunjuk, supaya kita tidak dominan dengan logika dan supaya kita tidak dominan dengan perasaan. Dan saya mengatakan, tidak semua orang yang membuat konten di sosial media itu sayang sama kita. Banyak orang yang membuat konten di YouTube ataupun konten di TikTok ataupun Instagram tidak bermaksud untuk membuat kita lebih baik, tapi hanya ingin mendapatkan exposure, ingin mendapatkan tren supaya dia grafiknya naik dan supaya AdSense-nya tinggi. Lalu AdSense itu berbanding lurus dengan iklan dan uang yang mereka harapkan. Oleh karenanya hati-hati betul, jangan terlalu banyak menjadikan hiburan menjadi petunjuk di dalam perjalanan kita. Sibukkanlah dengan ilmu, sibukkan dengan petunjuk yang datang dari Nabi, supaya akal kita tidak dominan dengan logika, hati kita tidak dominan dengan perasaan. Hati-hati terhadap apa yang kita lihat. Yang kita lihat itu terkadang bisa menghilangkan ketenangan. Hati-hati terhadap apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat itu terkadang bisa memberikan kepada kita kesedihan dan menjadi sebab frustasi dan depresi. Tidak semua konten yang disajikan untuk kita bermaksud baik,
Banyak konten yang disajikan untuk kita hanya bersifat untuk mendapatkan cuan bagi mereka yang ingin mendapatkan exposure dari konten itu. Hati-hati dengan itu. Makanya contoh. Kok suaranya jadi gini? Kembalikan ke yang tadi aja. Ya. Makanya saya berikan contoh. Ada seorang wanita, contohnya ini kisah nyata. Ada wanita yang ketika dia mendapatkan suaminya itu pendiam. Dia tahu suaminya itu pendiam, tetapi penuh tanggung jawab. Baik asalnya, nggak ada masalah. Memang suaminya itu kuliahnya di teknik mesin. Kerjanya menghadapi mesin, akhirnya lebih banyak dan lebih cenderung pendiam, tapi orangnya tanggung jawab. Asalnya semua berjalan baik-baik saja. Sampai satu hari misalkan ada seorang ibu-ibu ketika membuka TikTok, lalu dia mendapatkan konten. Kalau suamimu pendiam, belum tentu dia penuh tanggung jawab. Ada 5 kemungkinan kalau suamimu itu pendiam. Nomor 5 akan mengejutkanmu. Masya Allah. Yang asalnya istrinya tenang menghadapi suaminya dan dia kenal suaminya itu memang pendiam tetapi penuh tanggung jawab. Gara-gara ngelihat tayangan TikTok dan Instagram itu, akhirnya dia kepikiran. Dan akhirnya dia mulai berpikir yang macam-macam tentang suaminya. Itulah bagaimana konten itu terkadang bisa membawa racun ke pikiran kita. Saya contohnya 3 hari yang lalu, saya pernah pas ketika di mobil, saya buka gitu. Ketika dibuka itu, ini suaranya berubah-ubah ya. Ketika siapa yang di belakang itu? Jangan diapa-apakan. Semoga antum dapat petunjuk dan dapat hidayah. Iya bukan antum, kan anak nggak ngomong antum. Contohnya ketika 3 hari yang lalu, saya 3 hari yang lalu ketika di mobil saya ngelihat ada tayangan seorang istri, seorang perempuan itu bisa menyimpan 3 cinta. 1, cintanya dia kepada suami. 2, cinta orang yang pernah menjadi masa lalunya. 3, cinta laki-laki yang dia puja yang tidak bisa diraih oleh tangannya. Saya ketika baca itu astagfirullahaladzim. Akhirnya kan kita ngeliatin istri, emang kamu punya 3 cinta. Itulah konten yang terkadang sangat berbahaya. Makanya saya ngasih nasihat kepada pembuat konten, hati-hati terhadap membuat konten, apalagi tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensinya. Karena sesungguhnya ketika kita membuat konten lalu kita tidak mau untuk memahami konsekuensinya, itu berat. Kalau sampai kita membuat kesedihan, maka kesedihan itu yang akan dinilai sebagai sebuah dosa. Jangan membuat sedih orang yang beriman, karena sesungguhnya membuat sedih orang yang beriman itu termasuk dosa yang harus kita pikul ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bahayanya konten. Makanya ketika kita duduk di taman ilmu, mendapatkan petunjuk pada perjalanan hidup kita, itulah nikmat yang besar. Karena dengan ilmu itulah perasaan kita lalu pelan-pelan mengecil. Logika kita pelan-pelan mengkerut ketika kita mendapatkan ilmu dan petunjuk. Betul apa yang disampaikan dan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah fahamkan dia tentang masalah agama, sehingga akhirnya di dalam pikirannya adalah ilmu, yang di dalam pikirannya itu adalah petunjuk. Kalau orang yang berkumpul di taman ilmu saja belum jaminan mereka masuk surga, apalagi mereka yang tidak pernah datang di taman ilmu. Orang yang masuk di majelis ilmu aja belum ada jaminan masuk surga, apalagi orang yang jarang duduk di taman ilmu. Mari kita sibukkan dengan ilmu dan petunjuk supaya kita tidak menjadi cepat banyak pikiran, supaya kita tidak instan di dalam kita frustasi dan depresi. Dan bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan kepada kita sebuah hal yang indah, dikumpulkan kita di taman ilmu supaya kita mampu beramal sesuai dengan apa yang Allah inginkan, dan supaya kita mampu menerapkan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Amin insyaallah.
Ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati, bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, dan ibu-ibu yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Ya iyalah, harus jelas, harus clear. Kita tentunya paham bahwasanya pembahasan Ramadan yang akan kita bahas sebenarnya tidak putus dari pembahasan kita tentang tema yang melapangkan dan menyempitkan kuburan. Karena memang pada dasarnya salah satu di antara perkara yang melapangkan kubur dan menjauhkan kita dari api neraka itu adalah tentang masalah Ramadan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwasanya ada 3 amal yang menjadikan amal itu menjadi amal yang melapangkan kuburan kita, maka sesungguhnya kita akan menyampaikan tentang masalah Ramadan dan itu berkaitan pada poin berikutnya. Kemarin kita sudah membahas yang melapangkan kubur itu ada 3. Yang pertama yaitu ketika kita ridho kepada ketentuan takdirnya Allah. Siapapun orang yang ridho, apapun takdir yang Allah berikan kepadanya, baik takdir itu yang manis ataupun takdir yang pahit, tapi dia memberikan keridhoan terhadap takdir itu merupakan salah satu puncak dan pucuk amalan-amalan kita di hadapan Allah. Ini sudah kita bahas. Amalan yang kedua yang menjadikan kita yaitu dilapangkan kuburan kita, yaitu ketika kita tidak berbuat dolim dan tidak menyakiti banyak orang. Ketika kita meninggal dunia dan orang mengenal kita dengan kebaikan dan tidak pernah terluka dengan sikap kita, tidak pernah terluka dengan lisan kita, tidak pernah terluka dengan tulisan kita, maka sesungguhnya kebaikan yang dirasakan orang di sekitar kita, maka sesungguhnya itu pun melapangkan kuburan kita. Makanya Nabi SAW ketika beliau dilewati satu jenazah, lalu Nabi bertanya, apa yang kalian katakan tentang jenazah ini? Lalu para sahabat menjawab, khairan. Maka Nabi mengatakan, wajabat. Lalu Nabi dilewati lagi jenazah, lalu Nabi bertanya, bagaimana kalian komentarnya dan penilaiannya tentang orang ini? Orang-orang berkata syarron, lalu Nabi mengatakan wajabat. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihat itu langsung dan berkata kepada baginda Nabi, kenapa engkau mengatakan yang pertama wajabat, kenapa engkau mengatakan yang kedua wajabat? Lalu Nabi mengatakan, kesaksian kalian yang mengatakan dia baik, maka itu mewajibkan dirinya masuk surga. Kesaksian yang kedua yang mengatakan dia buruk, maka kesaksian itulah yang menjadikan dirinya wajib masuk neraka. Artinya kesaksian orang, kebaikan yang pernah kita lakukan, ketulusan yang pernah kita kerjakan kepada orang lain sampai orang lain itu mendapatkan keselamatan ketika kita berdekatan dengannya, kita tidak pernah terluka, kita tidak pernah tersakiti, maka itu yang melapangkan urusan kuburnya seorang manusia. Yang ketiga yang sudah kita bahas yaitu amalan yang betul-betul melapangkan kuburan kita itu apa? Yaitu adalah ketika kita senantiasa menjaga kesucian. Sekarang kita bahas yang keempat dan itu berkaitan Ramadan. Kita tentunya paham bahwasanya Ramadan itu memiliki kaitan yang sangat erat karena Ramadan itu berkaitan tentang surga dan berkaitan pula tentang neraka kita. Kita akan bahas Ramadan karena secara spesifik Ramadan itu berkaitan tentang kematian kita dan berkaitan pula tentang nasib kita kelak ketika kita di akhirat. Kita tentunya paham, kita buka dulu mukadimahnya. Jadi tadi belum mukadimah ya, ini baru mukadimah. Kita tentunya harus paham bahwasanya tidak setiap waktu yang kita lewati di dalam perjalanan hidup kita itu memiliki keutamaan yang sama. Karena setiap waktu itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Dalam 24 jam yang kita lewati, ibu dan bapak, itu tidak setiap jam itu keutamaannya sama. Karena sesungguhnya, contohnya, ketika ibu dan bapak istighfar jam 3 subuh, itu tidak sama ketika ibu dan bapak istighfar jam 1:30 siang. Kenapa? Sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan Allah mencari mereka yang beristighfar dan meminta ampunan kepadanya. Ketika kita membaca zikir di waktu pagi habis subuh itu tidak sama dengan kita membaca zikir habis duhur.
Karena apa? Waktu subuh itu memiliki keutamaan sampai Allah bersumpah dengan waktu subuh. Karena keutamaan waktu subuh itu besar. Berarti kira waktu habis asar dan keutamaan sholat asar tidak bisa disamakan dengan keutamaan sholat maghrib. Makanya sampai Nabi mengkhususkan, man taraka sholat al-asr faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar, seluruh amalnya hari itu dihapuskan oleh Allah. Masya Allah ya. Makanya jangan sekali-kali meninggalkan sholat asar. Ini bukan berarti kalau sudah meninggalkan sholat asar langsung maghrib isya sekalian, enggak ya. Oh enggak sholat maghrib mas? Iya, tadi ketinggalan asar, sudah sekalian aja lah. Hari ini enggak, jangan gitu. Itu menunjukkan bahwasanya ternyata setiap waktu itu memiliki keutamaan yang berbeda. Sama pula ketika kita melihat bagaimana kondisi akomodasi taksi. Kalau kita pesan taksi jam 1 siang itu biasanya harganya agak lebih mahal daripada jam 11. Kenapa? Jam 1 siang biasanya orang keluar kantor untuk membeli makan siang. Orderan taksi lagi tinggi. Kalau kita memesan taksi jam 4 sore itu biasanya lebih tinggi daripada jam setengah 3. Saya pernah order taksi jam 4 itu ternyata argonya cepat sekali jalannya. Saya tanya, kenapa argonya cepat Pak? Gitu. Jam 4 Pak, ini prime time. Karena orang lagi keluar kantor dan memerlukan akomodasi taksi. Maka itu pula yang menjadikan kita paham, prime time itu selalu ada. Makanya kalau kita kalau kita pasang iklan di televisi, maka pasang iklan jam 7 malam itu berbeda dengan masang iklan jam 8 pagi. Rate-nya itu berbeda. Jam 8 pagi mungkin rate-nya murah. Tapi kalau kita masang iklan jam 7 malam, pasti harganya mahal. Kenapa? Karena semua dipengaruhi oleh waktu. Sama dengan negeri kita tercinta, Republik Indonesia. Negeri kita tercinta itu memiliki waktu yang memiliki histori. Apa waktu yang histori untuk negara kita? Yaitu bulan Agustus. Makanya ketika di bulan Agustus, biasanya pemerintah kita banyak memberikan amnesti, banyak memberikan gerasi. Karena apa? Keistimewaan di bulan Agustus. Karena historinya itu merupakan bulan kemerdekaan. Ini menunjukkan kepada kita, itulah waktu, itu memiliki histori yang berbeda-beda. Di samping orang yang memiliki waktu itu. Juni bagi bapak dan ibu mungkin bulan biasa, tapi Juni bagi saya itu istimewa. Kenapa? Itulah bulan saya menikah dengan istri tercinta. Belum punya kan? Karena apa? Historinya itu ada. Ini pula yang menjadikan kita paham, ternyata Allah itu memiliki prime time yang Allah berikan kepada manusia, di mana waktu-waktu itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah dan harusnya menjadi perhatian kita. Karena apa? Karena waktu-waktu yang Allah cintai dan Allah ridhoi sangat mempengaruhi amal yang kita lakukan. Ketika transaksi ketaatan kita kerjakan, biasanya argo pahalanya dan argo rahmatnya lebih besar. Apa 3 waktu yang disebut dengan waktu prime time? Ya, yang kita harapkan supaya melapangkan kuburan kita juga, yaitu 3 waktu prime time itu disampaikan oleh para ulama ada 3. Yang pertama, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu merupakan waktu prime time Pak. Makanya sampai baginda Nabi menyampaikan, ma min ayyamin al-amalu shalih fiha habba ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan argo pahalanya, argo rahmatnya Allah pada amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah menandingi dan mengungguli orang yang berjihad sekalipun. Itulah keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama mereka memberikan keterangan, kalau kita berantakan pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, big up-nya itu ada di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya pernah ada seorang ibu-ibu, beliau konsultasi kepada kami, Ustadz Qadarullah, kemarin saya Ramadan itu
mendapatkan siklus bulanan. Dan ternyata siklus saya pada tahun ini agak panjang. Saya baru bersih ketika berkumandang takbir. Saya sedih, saya nangis. Saya memberikan kepada beliau 2 nasihat. Yang pertama, Ibu, siklus bulanan itu datang dari Allah. Ramadan pun kita menuju kepada Allah. Tidak usah dibenturkan Allah yang memberikan kepadamu siklus dengan Allah yang kita tuju ketika kita beramal di 10 hari yang terakhir. Jangan dibenturkan. Semua datang dari Allah. Ridho. Ini harus kita paham. Ibu-ibu nanti kalau umroh, ketika mau umroh, tiba-tiba siklus. Jangan marah. Jangan kecewa. Yang menjadikan ibu siklus, Allah. Yang ibu tuju ketika ibu menuju kepada Baitullah, itu pun Allah. Jangan membenturkan Allah yang memberikan kepadamu siklus dengan Allah yang kamu tuju ketika kamu menuju kepada Baitullah. Itu strateginya setan, dibentur-benturkan. Yang kedua, saya sampaikan nasihatnya kepada beliau. Yang kedua ya Ibu, kalau Ibu memang keceteran ketika 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka maksimalkan nanti. Kalau Ibu nanti panjang umurnya sampai di bulan Dzulhijjah, maksimalkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Itu merupakan backup, itu merupakan serep, cadangan. Kalau kita akhirnya terpaksa berantakan pada waktu bulan Ramadan, tidak ada bulan yang mampu mendekati keutamaan Ramadan itu kecuali Dzulhijjah pada 10 hari yang pertama. Kalau mampu puasa 9 hari, 9 hari. Kalau mampu 5 hari, 5 hari. Kalau mampu 4 hari, 4 hari. Kalau hanya mampu 1 hari, nah ini agak kebangetan sih. Tapi kalau memang cuma 1 hari, maka pastikan itu di puasa Arafah. Maka ini merupakan keutamaan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu 10 hari yang pertama identik dengan bulannya siapa? Bapak dan Ibu. Nabi Ibrahim dan Ismail. Ribuan tahun yang lalu, pada tanggal 7 Dzulhijjah, malam ke-8, Nabi Ibrahim itu bermimpi. Beliau diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Makanya di dalam surat As-Saffat diterangkan, Inni arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Pada tanggal 7 malam ke-8, Nabi Ibrahim itu bermimpi pertama kali diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Maka pada tanggal 8, Nabi Ibrahim itu sempat merenung apakah ini mimpi datang dari Allah ataukah datang dari setan. Maka Nabi Ibrahim menjelang siang, Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, kalau mimpi itu datang darimu, berikan kepadaku mimpi kembali dengan mimpi yang sama. Tanggal 8, malamnya, malam ke-9, pada saat itulah beliau bermimpi dengan mimpi yang sama dan tidak ada sedikit pun perubahan. Barulah pada tanggal 9, beliau yakin mimpinya datang dari Allah dan bukan datang dari setan. Makanya tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, yang artinya dari akar kata Arafah ya'rifu, mengetahui mimpi itu datangnya dari Allah. Tanggal 8 disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Sesungguhnya disebut dengan hari Tarwiyah karena pada tanggal 8 Nabi Ibrahim itu merenung apakah mimpi tadi malam datang dari Allah atau datang dari setan. Itulah keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Yang kedua, prime time-nya kita, ketika kita mendapatkan prime time yang kedua, para ulama mengatakan 10 hari yang pertama di bulan Muharram. Maka itu identik dengan bulannya Nabi Musa ketika beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Ditenggelamkannya Fir'aun pada lautan pada tanggal 10 Muharram. Makanya kita disunahkan untuk puasa 9 dan 10. Kenapa 2 hari Ustaz? Menyelisihi orang Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10. Karena itu identik dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu termasuk Nabi yang mendekati keutamaannya Nabi Muhammad. Siapa yang bicara dengan Nabi Ibrahim? Siapa yang bicara dengan Nabi Muhammad pada waktu peristiwa Isra Mi'raj? Nabi Musa alaihi salam. Dan itu yang menjadikan kita memahami keutamaan bulan Muharram. Yang ketiga, keutamaan itu apa? Yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dan terutama sebulan yang kita dapati pada
Bulan Ramadan itulah keutamaan yang ketiga yang disebut dengan prime time dan identik dengan Nabi Muhammad, karena Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran itu pada waktu bulan Ramadan, dan peristiwa ditetapkannya semua kejadian kita Pak itu pada waktu Lailatul Qadar. Di antara tiga keutamaan ini tentunya kita bertanya, yang paling utama yang mana Ustadz? Para ulama memiliki ragam perbedaan. Ada yang mengatakan yang paling utama kalau siang itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sinar matahari yang paling utama 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau ngelihat malamnya yang paling utama itu malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada sebagian besar ulama yang mengatakan tetap yang paling utama itu Ramadan, karena ada 10 hari yang terakhir ditambah dengan 20 hari yang Allah berikan pula kepada kita di dalam bulan Ramadan. Itulah keutamaan yang sangat besar sekali. Ini mic-nya nggak istiqomah deh dari tadi. Kita doakan ya Allah moga istiqomah mic-nya. Maka sesungguhnya ini pola yang menjadikan kita bertanya, di antara tiga keutamaan prime time ini mana yang paling gede? Yang paling gede itu pada Ramadannya. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati tidak ada sebuah persiapan yang dilakukan surga dan neraka dan setan kecuali hanya di bulan Ramadan. Makanya sampai kita menjumpai bagaimana besarnya dan dahsyatnya keutamaan Ramadan, kecuali sampai surga pun membuka dan neraka pun menutup dan setan pun dibelenggu, dan itu hanya dilakukan oleh Allah hanya pada saat di bulan Ramadan. Dzulhijjah itu besar keutamaannya, tapi surga tidak terbuka. Muharram itu gede keutamaannya, tapi pintu neraka tidak tertutup dan setan tidak dibelenggu. Tapi khusus untuk di bulan Ramadan, maka sesungguhnya khusus di bulan Ramadan itu Allah berikan tiga keutamaan sekaligus berkaitan tentang surga saja. Ini baru surga doang, belum yang lainnya. Pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan kita menjumpai neraka sampai setan pun dibelenggu oleh Allah. Makanya sampai kita menjumpai dan sampai kita mendapati bagaimana angin surga itu mendarat pada hati manusia ketika di bulan Ramadan. Makanya akhirnya ketika di bulan Ramadan itu rasanya beda dibandingkan ketika kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ketika kita akan memasuki Ramadan itu berbeda ketika sebelum kita memasuki bulan Muharram. Kadang kita memasuki bulan Dzulhijjah itu biasa, kadang ketika kita memasuki bulan Muharram itu biasa, tapi itu tidak terjadi kepada bulan Ramadan. Makanya para ulama dulu saking mereka itu sensitif terhadap Ramadan, 6 bulan mereka itu sudah mencium baunya Ramadan sejauh sebelum Ramadan itu datang. Kenapa kok para ulama dulu 6 bulan fi sittati asyurin? Kenapa mereka itu 6 bulan sudah mencium baunya Ramadan, 6 bulan mereka sudah berdoa diberikan umur yang panjang sampai di bulan Ramadan? Karena sesungguhnya Ramadan itu mengeluarkan bau surga, dan bau surga itu tercium secara sensitif oleh orang yang jatuh cinta kepada surga. Makanya tidak main-main. Yahya bin Katsir itu berkata, sebagaimana keterangan dari Ibnu Rajab di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, 6 bulan para sahabat itu sudah mulai ngerasa kalau Ramadan itu mau datang, Pak. Itu kan beda dengan kita. Kapan kita ngerasa Ramadan itu mau datang? Kalau sudah ada poster, Pak, 100 hari menuju Ramadan. Baru sadar kita. Marjan mulai bermunculan. Makanya akhirnya doanya para ulama dulu itu tidak main-main. Doanya apa? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Doanya orang-orang yang beriman di kalangan para ulama dulu, mereka itu berdoa, ya Allah, sehatkan aku sampai di bulan Ramadan. Hantarkan Ramadan kepada diriku dan jadikan amalku diterima di bulan Ramadan. Dan itu diucapkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Masya Allah. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata keutamaan Ramadan itu besar. Makanya akhirnya kita menjumpai bagaimana akhirnya semua itu bereaksi ketika pintu surga itu dibuka. Maaf ibu dan bapak,
Surga itu pintunya tidak pernah dibuka kecuali dua. Satu, ketika yang mengetoknya adalah Nabi Muhammad SAW. Pintu surga itu kata Nabi sekarang itu tertutup, sepi sekarang. Saya di yaumun wa alaihi zihamun. Kata Nabi, pintu surga itu tertutup dan akan datang satu hari rame. Masya Allah ya. Bisa bayangin gak itu? Nabi mengatakan, pintu surga sekarang sepi, tenang, hening. Pintu surga itu ada 8. Satu pintu dengan sisi pintu sejauh perjalanan 40 tahun. Sekarang hening, kata Nabi. Lalu akan datang satu hari, pintu surga itu akan ramai. Karena orang itu kumpul di tempat yang bernama Qantharah. Sebuah tempat yang lapang, tempat yang akan diinjak dan dihuni manusia setelah mereka selamat dari sirat. Sebelum nanti memasuki surga. Kumpul, bareng di situ ramai. Hati-hati kita dicuci sama Allah. Supaya tidak ada cemburu, tidak ada hasad, tidak ada benci lagi. Maka bisa jadi ada penduduk surga ketika di dunia tidak cocok, tapi nanti di surga bersahabat. Dan nanti misalkan ada orang nggak cocok sama kita, kita katakan aja sama dia. Mungkin kita tidak cocok di dunia, tapi pasti cocok di surga. Paling enak kan begitu cara menikmati hidup. Ya. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin, kata Allah. Maka di Qantharah itu nanti kumpul, Pak. Nanti siapa di antara kerumunan itu yang akan maju untuk membukakan pintu surga? Nabi Muhammad. Nanti khazinnya, penjaganya nanti ngelihat, "Man, siapa kamu?" "Ana Muhammad bin Abdillah khatamul anbiya'i wal mursalin." Saya Muhammad bin Abdillah, penutup para nabi dan para rasul. Terus khazinnya mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak diperkenankan membuka pintu ini sampai engkau yang mengetuknya." Masya Allah. Itulah kedudukan baginda Nabi SAW. Buka, buka semuanya. Semua berbinar-binar ngeliat itu. Nanti wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dalam surat Az-Zumar. Nanti masuk surganya itu bareng-bareng, berkelompok-berkelompok. Yang ahlu sholat dengan ahlu sholat, yang ahlu sedekah dengan ahlu sedekah, yang ahlu jihad dengan orang yang berjihad, ahlu ridho dengan ahlu ridho. Jadi nggak ada orang yang masuk surga itu sendirian. Melipir-melipir, cemplung, nggak ada. Maka yang mengetuk pertama kali adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan surga itu dibuka? Khusus ketika Ramadan. Makanya akhirnya aromanya surga itu kan kecium kalau sudah menjelang Ramadan. Ya atau tidak? TV yang biasanya nggak nanyangin adzan kecuali teks yang berjalan. Kalau pas Ramadan nanyangin adzan. Kenapa kok TV yang asalnya ndak soleh-soleh amat ketika Ramadan jadi solih? Ramadan bro, Ramadan. Makanya akhirnya kan sering saya ngomong kan berulang-ulang kan banyak sinetron-sinetron yang nggak jelas di TV itu kalau sebelum Ramadan. Kalau pas Ramadan tuh semuanya jelas. Sebelumnya apa? Ganteng-ganteng serigala. Apa maksudnya? Kalau pas Ramadan berganti, ganteng-ganteng bau surga. Kenapa kok berubah? Karena Ramadan. Sehingga akhirnya semua ketaatan itu terasa. Makanya sampai kita menjumpai orang yang tidak pernah datang ke masjid kalau Ramadan. Ramadan yang biasanya masjid itu nggak dicat, kamar mandinya digosok. Bahkan kalau dalam culture masyarakat saya dulu di Kudus itu, kalau rumah saya dulu saya masih ingat ibu dan bapak saya, kalau menjelang Ramadan itu dibersihkan, korden-korden dicuci ketika menyambut Ramadan. Kenapa sedemikian? Kalau yang ketawa-ketawa berarti fix Anda produk tahun 80. Maka kenapa itu dilakukan? Karena angin surga itu terasa. Makanya banyak orang yang mereka itu tidak mau bermaksiat ketika Ramadan. Dan saya kan sering nyampein, orang pacaran aja di Ramadan aja nggak mau pacaran kok. Kan begitu kan? Ya ketemu, janganlah. Kenapa? Ramadan. Ya kapan ketemuannya? Habis tarawih. Kenapa semacam itu? Ya Ramadan.
Makanya akhirnya Ramadan itu benar kalau akhirnya sebagian para ulama mengatakan faman hurrima anil khairi faqad hurrima kullaha. Makanya benar kalau sebagian para ulama mengatakan siapapun yang mereka diharamkan dari kebaikan dan ketaatan di bulan Ramadan, seakan-akan dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan itu di luar bulan Ramadan. Maksudnya gimana Ustaz? Gini maksudnya, ilmu terapannya begini. Kalau kamu tidak hatam di bulan Ramadan, sulit rasanya membayangkan kamu hatam di luar bulan Ramadan. Oh, di bulan Ramadan ketika surga dibuka, neraka ditutup, setan dikerangkeng aja kamu tidak hatam. Apalagi di bulan Syawal. Kalau ada orang di bulan Ramadan ternyata dia tidak dermawan, masih tetap pelit, maka di luar bulan yang lain pun kamu akan sulit untuk dermawan. Kenapa? Kamu di bulan Ramadan aja kamu tidak dermawan. Analoginya dan kiasnya itu sederhana. Kalau ada orang sholat di depan Ka'bah, Ka'bah itu tinggal sejarak 3 meter di depan matanya. Kok dia tidak khusyuk? Masih mikirin meeting, masih mikirin dunia, masih mikirin profit, masih mikirin perempuan di depan Ka'bah. Pertanyaan dari para ulama. Terus di tempat mana lagi kamu akan khusyuk? Kalau di depan Ka'bah saja kamu tidak khusyuk. Karena Ramadan. Wong warteg aja biasanya nggak solehah jadi solehah di bulan Ramadan. Warteg itu kalau Ramadan kan pakai cadar. Ya enggak? Laki-laki masuk sep hilang. Keluar-keluar dia gembira sekali dia. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita paham. Makanya betul kalau akhirnya para ulama itu menempatkan bahwasanya Ramadan itu kayak heart detector. Tahu heart detector? You know what I mean? You know lah what I mean. Heart detector itu deteksi, detektor untuk mendeteksi hati kita. Untuk melihat hati kita putih atau hitam legam bagaikan wajan yang terbalik. Itu kata para ulama ada 2 cara mengetahuinya. Yang pertama, jadi kalau kita pengen tahu hati saya putih atau hitam ya Ustadz, jangan nanya sama orang. Jangan nanya sama saya, Ustadz maaf hati saya putih atau hitam. Mana saya tahu? Saya nggak tahu. Tapi cara kita untuk mengetahui hati kita putih atau bersih, putih atau gosong itu dengan 2. 1, dekatkan mushaf. Apa adanya. Kalau mushaf didekatkan kepadanya, dia tidak pernah mampu membaca lama, itu indikator hatinya hitam. Maaf ya Ibu, nanti tidak usah ngomentari suaminya. Mas kelihatannya hatimu hitam deh Mas. Suaminya nanti dendam sama majelis taklimnya Ibu. Ngaji di mana sih kamu itu? Makanya akhirnya kita mendapati pernyataan yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, lama taurat qulubukum lama syabihat min kalami rabbikum. Kalau hatimu itu bersih, kamu tidak akan kenyang di dalam membaca Al-Quran. Makanya kayak siapa? Kayak Utsman. Utsman itu sahabat Utsman bin Affan yang beliau terkena fitnah sampai beliau terbunuh. Itulah bahayanya fitnah. Udah Pak, makanya kalau di zaman fitnah kayak gini, muslim dengan muslim udah usah saling benci-bencian, sudahlah. Maka sahabat Utsman itu cintanya kepada mushaf, dan ketika beliau dibunuh istrinya teriak, "Ya Rabb, kalian telah membunuh seorang laki-laki yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat." Itu sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu adalah orang yang fasih, hartanya lebih fasih daripada omongannya. Kan saya sudah pernah ngomong kalau nggak salah di sini. Sahabat Utsman itu kalau khutbah gak sampai 5 menit, singkat dia. Kenapa? Sedikit bicara, hartanya yang banyak bicara. Makanya para ulama mengatakan maluhu afsah min khutbatihi. Hartanya Utsman itu lebih fasih daripada omongannya. Makanya kalau khutbah Jumat cuma 5 menit. Kalau bapak-bapak masih satu masa dengan Utsman bin Affan, pasti cari jadwal khutbahnya di mana. Itu Utsman. Cara untuk mengetahui hati itu apa? Kemampuannya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Semakin dia menikmati berinteraksi dengan Quran, semakin bersih. Anak ibu, anak bapak, kalau dia betah baca Quran, hatinya bersih. Hatinya bersih.
hatinya bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu mengatakan heart detektor untuk mengetahui hati kita bersih atau tidak, kata para ulama, yaitu ketika kita melihat bagaimana diri kita di bulan Ramadan. Makanya kalau ada orang yang bertahan ketaatannya di bulan Ramadan dan bersemangat di bulan Ramadan, bahkan semakin mendekati akhir dia semakin tinggi semangatnya, hatinya bersih. Hatinya bersih. Makanya kalau kita ngelihat polanya Nabi, patternnya Nabi kalau memaknai Ramadan itu, patternnya Nabi itu unik. 10 hari yang pertama beliau bersemangat, tapi 10 hari yang kedua lebih semangat daripada 10 hari yang pertama. 10 hari yang ketiga jauh lebih bersemangat pada 10 hari yang ketiga daripada 20 hari yang pertama. Makanya beliau melakukan 3 yang tidak dilakukan di awal Ramadan. Syadda mizaro, dikencingin sarungnya. Artinya beliau tidak mencampuri istrinya ketika di akhir bulan Ramadan. Padahal mencampuri istri itu termasuk salah satu di antara perkara yang halal dan itu menjadi sedekah. Tapi tidak dilakukan Nabi karena beliau fokus kepada Khalik. Memanjangkan malamnya, membangunkan keluarganya lebih pagi, itu hanya dilakukan Nabi pada 10 hari yang terakhir. Makanya betul kalau akhirnya para ulama itu mengatakan manusia itu dalam Ramadan itu setidaknya ada 4 macam. Ada orang yang ketika Ramadan itu tidak sadar dan tidak pernah semangat. Dan dia tidak pernah sadar dengan kedatangan Ramadan. Makanya ketika kedatangan Ramadan tiba-tiba pulang dari kantor, kok tumben macet banget sih? Terus ada temannya ngomong, iyalah bro, orang kan pada ngejar taraweh. Oh besok Ramadan. Nah ini bangetan ini orang kayak gini nih. Ada atau tidak ada? Ada. Dia nggak peduli dia. Ada yang kedua, yang ketika mereka itu memasuki Ramadan, kata para ulama, 10 hari pertama semangat atau 7 hari pertama semangat, naik. Setelah itu turun dengan pasti, sampai akhir Ramadan. Baru 8 hari Ramadan sudah ngomong, hilal kapan ya kelihatan? Mas, baru 8 hari mas, udah ngomongin hilal. Akhirnya muncullah itu foto-foto satpam yang namanya hilal. Oh hilalnya masih tidur katanya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, yang kata para ulama itu apa? Orang yang ketika di awal Ramadan naik nanti 10 hari yang kedua turun, nanti 10 hari yang terakhir naik lagi, tapi hanya di malam ganjil. Malam genap hilang di peredaran. Mas, iya, ini kok antum nggak ada di masjid? Loh, tanggal berapa ini? Tanggal 24. Ya udah tahu kan? Saya manusia ganjil. Jadi jangan cari saya di malam-malam genap. Ada atau tidak ada? Ada. Yang ketawa ini mungkin bukan pelakunya. Maka yang ketiga itu. Yang keempat, orang yang mereka ketika 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua lebih semangat, 10 hari yang ketiga itu lebih semangat. Dan maaf, kita ini terkadang justru malah berbuat berbeda. 10 hari yang terakhir kadang-kadang finansialnya kita lagi tinggi-tingginya dan transaksi itu banyak-banyaknya. Keranjang-keranjang yang belum di check outnya 10 hari yang terakhir. Padahal Nabi pada 10 hari yang terakhir itu, Nabi itu justru ekonomi Madinah itu pada 10 hari yang terakhir itu turun. 10 hari yang terakhir itu turun. Pasar Ukat itu yang ada pada zaman Nabi itu 10 hari yang terakhir itu tutup, Pak. Nah, itulah bedanya kita. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Ramadan itu merupakan alat untuk mendeteksi. Makanya kalau ada orang kok Ramadan masih berzina, itu seburuk-buruk hati. Kenapa? Setan dibelenggu, surga dibuka, neraka ditutup, dia masih berzina. Setan itu tidak lagi bisa disalahkan. Makanya nanti kalau ada orang berzina Ramadan lalu ngomong ini gara-gara setan, setannya ngomong, mas saya dibelenggu. Kamu ini nuduh-nuduh pencemaran nama baik katanya. Makanya akhirnya para ulama, kalau ada orang kok bermaksiat dosa besar ketika Ramadan, itu berarti jiwanya sudah parah rusaknya. Sampai bulan Ramadan pun tidak mengontrol dia dari dosa-dosa besar.
Jadi tidak lagi setan, tidak pula lagi kemudian siapapun, kecuali karena jiwanya sudah rusak, hatinya sudah parah, sehingga akhirnya receiver dia, hatinya menjadi receiver untuk penerima kebaikan Ramadan itu tidak mampu dia kerjakan. Kenapa? Ya karena dia tidak mampu beramal dengan apapun dengan Ramadan itu. Makanya inilah yang menjadikan kita paham Ramadan itu merupakan salah satu hal besar yang Allah berikan kepada kita. Jangan menerjemahkan Ramadan itu sekedar fikih. Jangan menerjemahkan Ramadan itu hanya sekedar tradisi dan pengulangan momentum-momentum yang berulang-ulang dalam setiap hidup kita dalam setahun. Enggak, Ramadan itu bukan sekedar fikih. Tapi Ramadan itu termasuk salah satu anugerah besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan anugerah besar itu ketika kita diberikan kesempatan Ramadan. Inilah salah satu doa yang diminta oleh Nabi. Bapak dan Ibu tahu kan doanya Nabi apa? Salah satu doanya Nabi. Ini salah satu doa yang tidak pernah saya tinggalkan setiap hari. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Nabi itu memohon kepada Allah 3 cinta. Nabi itu memohon 3 cinta. Apa 3 cinta yang dimohon oleh Nabi Muhammad SAW? Aku memohon cintamu ya Allah. Hidup tanpa cintanya Allah ya nggak ada kekuatan apapun. Yang kedua yang dimohon oleh Nabi itu apa? Cinta orang yang mencintaimu. Artinya Nabi itu meminta cintanya orang solih supaya orang solih mencintai dia dalam kebaikan dan keberkahan. Kita itu harus disayang sama orang yang taat. Entah kita jadi tetangganya, entah kita jadi sahabatnya, tapi kita ada di dalam kamus kehidupan mereka. Cintanya orang soleh itu memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang diminta oleh Nabi itu apa? Amalan yang paling engkau cintai ya Allah, yang mendekatkan aku kepada cintamu. Nabi tidak meminta panjangkan umurku supaya aku bisa beramal dengan amalan semuanya. Enggak, Nabi tidak berdoa begitu. Nabi berdoanya, ya Allah berikan kepadaku amal yang paling engkau cintai. Di mana amal yang paling engkau cintai itu mendekatkan aku kepada cintamu. Dan termasuk di antara amal yang menjadi puncak-puncaknya amal itu salah satunya amal Ramadan. Karena Ramadan itu amalan favoritnya Allah. Dari apa yang dilihat dari manusia itu amal Ramadannya kita, Pak. Itu amal favorit yang Allah lihat dari kehidupan manusia. Kita, Pak, tidak bisa panjang umur untuk melakukan semua amal. Yang bisa kita lakukan, amalan yang paling Allah cintai, yang Allah mudahkan bagi kita untuk beramal, supaya kita cepat menjemput cintanya Allah. Dan salah satu amalan favorit itu yang Allah cintai dari kita itu apa? Amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sambilkan sebuah analogi yang sederhana. Ibu dan Bapak, saya itu suka sekali dengan nasi goreng. Ya sekarang sudah mulai hidup sehat lah, dikit-dikit mulai agak mengurangi. Tapi kalau nasi goreng, tambah telur mata sapi setengah matang, salmon, aduh enak banget itu. Ditambah teri, disebar semua. Bawang goreng, Masya Allah itu. Nikmat itu, bagi saya. Ini contoh ya, bukan ilmunya, ini contohnya aja. Jangan sampai nanti pulang tadi kajiannya apa, nasi goreng, jangan. Contoh. Nasi goreng itu favorit saya. Satu hari nih, saya pulang dari masjid, buka pintu, cekrek. Saya mencium bau bumbu kacang. Saya nanya sama istri saya, tercinta. Masak apa, Bu? Masak pecel. Saya senang pecel, tapi bukan favorit saya. Saya tetap makan atau tidak makan? Makan dong, saya makan. Istri saya nanya, nambah nggak, Bi? Enggak. Setelah selesai, saya mengucapkan terima kasihnya standar. Jazakallah khair ya Bu, makasih. Standar. Karena pecel. Hari berikutnya, istri saya masak nasi kuning, nasi uduk, plus oreknya dan tempe. Ketika buka pintu, krek. Bau orek nih gitu. Saya nanya, masak apa Bu? Nasi uduk, Bi, ada oreknya. Makan nggak? Makan. Makan ya Pak, kalau dimasakkan istri makan. Makan gitu. Saya senang nasi uduk, tapi bukan favorit saya. Ditanya, nambah Bi? Enggak. Dan ketika terima kasih, standar.
Ndak. Makasih ya Bu. Berlalu ke atas siap-siap mau ngajar. Hari yang ketiga, saya buka pintu. Ternyata saya mencium bawang merah bertemu dengan bawang putih dalam jodohnya di atas wajan. Gitu langsung gitu. Langsung tiba-tiba mak sweng gitu, ada telur yang dibuka. Berpindah dari cangkangnya menuju kepada wajannya. Baru jalan, tiba-tiba salmon tercium baunya gitu. Masa apa Bu? Mata saya sudah berbinar enggak? Sudah berbinar. Masa apa Bu? Nasi goreng. Masya Allah. Duduk saya, makan. Sebelum istri saya nanya, nambah Bi? Saya udah nambah. Ya atau tidak? Ini contoh Pak. Dan ketika sudah selesai, apakah saya menyampaikan terima kasihnya standar? No, enggak. Saya akan menyampaikan, Masya Allah, terima kasih ya semesta mungilku. Masya Allah. Engkaulah permata hatiku dan jiwaku. Kenapa terima kasihnya beda? Dengerin dulu. Kenapa terima kasihnya berbeda? Karena makanannya favorit saya. Itu analoginya, Pak. Kenapa kita butuh amal yang paling dicintai oleh Allah supaya kita bisa mengamalkan? Karena tidak setiap amal itu kedudukannya sama di sisi Allah. Makanya ketika tadi saya membuatkan analogi sarapan, itu membuat kepada kita supaya paham, Ramadan itu bukan amal biasa loh. Ramadan itu amalan besar. Itu amalan favorit. Makanya sebagaimana kita membaca Al-Baqarah itu beda dengan kita membaca Al-Maidah. Ibu membaca Ali Imran itu berbeda dengan ibu membaca surat At-Taubah. Kenapa? Al-Baqarah dan Ali Imran itu kedudukannya besar. Makanya kalau kita juga membaca Al-Ikhlas dengan An-Naba, itu keutamanya surat Al-Ikhlas. Makanya kalau ibu-ibu ataupun bapak jarang membaca An-Naba di dalam sholat, karena yang pertama itu tidak hafal. Yalah jujur aja nggak hafal. Kenapa kamu senantiasa lazimi surat Al-Ikhlas? Karena membaca Al-Ikhlas itu keutamanya besar. Jadi bapak-bapak ini suaminya ibu senantiasa membaca Al-Ikhlas itu bukan karena nggak hafal surat An-Naba, karena dia tahu keutamaan surat Al-Ikhlas, plus karena nggak hafal surat An-Naba gitu. Maka sesungguhnya kenapa Al-Ikhlas itu lebih dicintai oleh Allah? Karena di dalamnya ada sifatnya Allah. Makanya kalau kita berdoa disunahkan sembari kita mengiringi dengan surat Al-Ikhlas, tapi tidak diiringi dengan surat An-Naba. Makanya Nabi pernah memasuki Masjid Nabawi gitu. Lalu ada yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta Allahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Perhatikan komentarnya Nabi. Nabi berdoa, idza tu'iya bihi fa ajaba, idza su'ila bihi fa ata. Kalau Allah diminta dengan cara dia berdoa dengan menyertakan surat Al-Ikhlas, Allah pasti kabulkan. Kalau dia dimohon pasti Allah penuhi. Kenapa? Surat Al-Ikhlas itu keutamanya besar. Masya Allah itu. Makanya Allah itu tahu bahwasanya kemampuan hambanya itu menghafalkan surat Al-Baqarah jarang. Makanya yang tidak hafal surat Al-Baqarah itu masih ada surat Al-Ikhlas. Makanya kalau sampai tidak hafal surat Al-Ikhlas itu kebangetan banget. Lah kembali ke tadi. Makanya akhirnya sesungguhnya surat Al-Ikhlas, sesungguhnya Ramadan itu merupakan salah satu di antara puncak-puncaknya amal solih, di antara ranum-ranumnya amal solih dalam kehidupan manusia itu amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Makanya ini merupakan sebuah keutamaan besar, yang keutamaan ini tidak dibagikan dengan begitu saja. Dan ini merupakan health detectornya kita. Kalau nanti di antara kita kok tidak bisa maksimal taat ketika Ramadan, bisa jadi hati kita yang lagi keruh dan jiwa kita yang lagi kotor. Dan masing-masing dari kita itu meraba hati kita dan meraba jiwa kita. Seberapa bersih hati kita ketika kita melihat Ramadan kita. Makanya maaf, bagi orang yang tidak memahami Ramadan, maka sesungguhnya Ramadan itu akan dihargai biasa. Padahal Ramadan itu betul-betul melapangkan kubur kita. Kalau neraka saja ditutup, loh, kuburan kita itu dilapangkan. Kalau kita itu beramal di Ramadan, kita itu diterima. Makanya sampai para sahabat itu tidak pernah meminta amalan secara spesifik untuk dikabulkan dan diterima amalan itu, kecuali yang paling mereka minta secara spesifik itu amalan Ramadan.
Bahkan di dalam kitab Ibnu Rajab atau Iful Ma'arif sampai diterangkan, para sahabat itu membagi tahun, setahun itu cuma 2. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka minta supaya diberikan kesempatan Ramadan dan amal mereka diterima di bulan Ramadan. Kalau sudah memasuki Ramadan dan selesai Ramadan, amal mereka cuma 1 di dalam berdoa. Mereka terus meminta kepada Allah 6 bulan, semoga amal kemarin yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima. Kenapa mereka sedemikian detail menjaga amal mereka di bulan Ramadan? Saking mereka paham gedenya amalan Ramadan kalau diterima oleh Allah. Makanya kalau kita tidak memahami ini, kita khawatir jangan-jangan kita menerjemahkan Ramadan hanya sekedar fikih. Makanya moga-moga sih tidak ada banyak pertengkaran fikih, dan moga-moga Ramadan kita ini nanti bareng. Harapan saya begitu setiap ada momen-momen penting itu. Karena kalau berbeda itu akhirnya rame gitu loh. Kamu puasanya ikut Saudi atau ikut Indonesia, rame terus. Akhirnya ribut masalah fikih gitu loh. Makanya di dalam kita memaknai Ramadan ini kita harapkan bahwasanya maknanya itu kita hadirkan. Pahami kenapa Allah berikan kesempatan kepada kita Ramadan. Karena memahami hikmah itu penting. Makanya di dalam surat Al-Baqarah 269, perhatikan firman-Nya Allah. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu menyampaikan, Allah memberikan hikmah kepada hamba yang Allah kehendaki, dan siapapun yang memahami hikmahnya Allah, faqad utiya khairan katsira, dia telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Kita ini harus paham kenapa Allah berikan kesempatan Ramadan kepada kita. Banyak orang yang lebih solih daripada kita, banyak orang yang lebih kuat daripada kita, banyak orang yang lebih sehat daripada kita wafat sebelum Ramadan ini datang. Kan kita harus berpikir hikmahnya. Oh, mungkin hikmahnya kenapa Allah berikan kesempatan kita Ramadan? Mungkin dosamu masih banyak, dan Ramadan merupakan kesempatan untuk menghapuskan dosa. Mungkin ada sebagian yang lain beda. Oh, Ramadan itu datang kepada kita. Oh, mungkin karena kita selama ini sudah tidak lagi menikmati duduk di masjid. Allah hadirkan Ramadan supaya kamu duduk kembali dan menikmati kamu ibadah kamu di masjid. Mungkin ada sebagian dari kita, kenapa Ramadan itu diberikan kepada kita? Oh, mungkin kamu sudah terlalu lama tidak tahajud. Nih, aku hadirkan Ramadan supaya kamu bangun tahajud kembali dan merasakan nikmatnya bangun di tengah malam. Ketika kamu selama ini terlalu terlambat di sepertiga malam, Allah bangunkan Ramadan supaya kita bisa bangun jam 3. Yang selama ini dalam setahun kita mungkin jarang bangun jam 3. Itu hikmahnya orang beda-beda. Ya. Gak usah nanti kita membaca hikmahnya orang ya. Nanti bapak-bapak kelihatannya hikmahnya untuk kamu itu 1, 2, 3 semuanya deh. Gak usah. Tapi kita itu membaca hikmah untuk kita. Makanya kalau Ramadan ini akhirnya kita tidak pahami latar belakangnya dengan ilmu, akhirnya kita merendahkan dan akan menganggap murah Ramadan. Padahal Ramadan itu tidak pernah murah harganya. Demi Allah, Ramadan tidak pernah murah harganya. Kalau ingin dibebaskan ancaman dari api neraka, ini bulannya. Kalau ingin mendapatkan positioning dan kedudukan yang tinggi kelak di surga, ini bulannya. Karena tidak setiap waktu itu memiliki keutamaan yang bisa menandingi keutamaan Ramadan. Saya ambilkan contoh yang gampang. Saya misalkan pulang ke Kudus. Lalu saya membuka lemari bapak saya, menemukan jam. Di situ ada tulisan dari bapak saya. Jam tercinta dari sang bapak terkasih. Berarti dia dapat dari bapaknya, kakek saya. Kakek saya misalkan hidupnya dari 1910 sampai 1970. Berarti beliau hidup pada tahun 20 sampai 70-an. Lalu saya lihat jamnya. Saya bawa jam ini keluar. Saya tawarkan sama tukang loak. Pak, jam ini berapa dihargai, Pak? Dilihatin sama tukang loak. Wah, 10.000 lah. Tambah kerupuk deh 1 plastik. Ini jam kuno, ini nggak ada artinya. Oke, saya ambil. Saya bawa lagi jamnya. Saya ketemu sama bapak-bapak di depan pasar. Pak, mau jam ini nggak, Pak? Kalau bapak misalkan disuruh beli, kira-kira beli berapa? Ini jamnya siapa, Nak? Jamnya kakek saya, Pak, di kamarnya bapak. Udahlah,
buat kamu kasihan. Kelihatannya kamu 3 hari tidak makan ya nak. Ya udah. 100.000 lah. Itu buat kamu aja. Saya sih nggak butuh jamnya, nanti jamnya bawa aja. Dia nggak terlalu butuh. Saya bawa ke tukang loak Pak di jam di pasar. Berapa ini Pak? Wah ini jam lama ini. Ya lumayan lah untuk ngisi-ngisi etalase jam saya. Dah, saya hargai 100.000. Tapi maaf, ketika jam itu saya ambil, saya cari di website kolektor jam antik. Ketemu orangnya. Lalu ketika orang itu saya ketemu, dia kolektor jam antik, paham vintage. Tahu vintage kan? Barang-barang kuno, barang-barang yang punya histori dia paham. Dilihatin jamnya. Wah, ini jam siapa ini? Jamnya kakek saya. Ketemu di mana? Di lemari bapak saya. Ini jam ini sekitar tahun 20 sampai tahun 70-an ini. Ya betul. Itulah kelahiran kakek saya. Saya hargai 500 juta. Contoh. Oh responnya kayak serius, push gitu. Kan contoh. Ya Allah, sabar ya Allah, ya Allah. Maka ketika saya tahu, ketika akhirnya itu dihargai 500 juta, kenapa dia menghargainya mahal? Kenapa Ibu dan Bapak? Karena dia paham histori, dia paham vintage, dia paham tentang histori dan sejarah-sejarah barang-barang yang dia koleksi. Sama, Ramadan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang biasa. Ada orang yang ketika Ramadan datang dia biasa, mungkin kayak tukang loak ketika melihat jam antik. Ada orang yang ketika memasuki Ramadan, hari yang pertama sampai hari yang ke-10 dia semangat, setelah itu turun drastis sampai Ramadan. Mungkin kayak bapak-bapak yang ada di depan pasar. Atau mungkin dia tukang jam yang ada di pasar. Tapi kalau ada orang yang bertahan Ramadannya dari hari pertama sampai hari yang terakhir, kok dia tetap menjalankan Ramadannya itu secara ketaatan dan bersemangat, dan Allah jadikan dia dan Allah melihat dia memaksakan dirinya untuk semangat, dipaksa untuk semangat. Kalau nggak semangat, ditempeleng itu wajahnya supaya dia semangat. Maka bisa jadi dia kayak kolektor jam yang paham bahwasanya Ramadan itu bukan hari biasa. Ramadan itu hari besar. Makanya tidak salah kalau para ulama, saya lupa ada seorang ulama salaf itu sampai memberikan sebuah tulisan. Kalaulah para salaf, para ulama dulu bisa meminta, kami memohon kepada Allah supaya setahun 365 hari itu betul-betul menjadi hari Ramadan kami. Saking dahsyatnya Ramadan. Maka inilah yang menjadikan kita harus paham. Ternyata Ramadan itu besar. Tapi ingat Bapak dan Ibu, Ramadan itu memiliki 2 sisi. Ada sisi ketakwaan, ada sisi kemurkaan. Kenapa? Orang yang berhasil memaknai Ramadan dengan baik, dia mendapatkan sisi kebaikan surga. Tapi orang yang mereka itu tidak mendapatkan kebaikan dari Ramadan, dia mendapatkan sisi kecelakaan. Kan saudara-saudara sampai sampaikan, Nabi pernah masuk ke Masjid Nabawi, Nabi mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Ya, ketika Nabi itu menaiki mimbar. Apa yang diaminkan? Ini hadis, maaf ya Bapak dan Ibu, sering disalahgunakan dan salah dituliskan hadisnya. Hadis ini sering ditulis, oh siapa yang celaka itu orang yang tidak saling memaafkan sebelum Ramadan. Bukan itu hadisnya. Itu yang menjadikan sebagian orang akhirnya mereka mengirimkan SMS sebelum Ramadan kan, ketika tangan tidak mampu berjabat, ketika kaki tidak mampu melangkah, dan ketika lidah mulai terasa keluh, dicek ke dokter dulu. Semoga kita sehat. Sebenarnya hadisnya tidak menerangkan tentang masalah orang yang harus bermaafan sebelum Ramadan. Bukan itu matanya, bukan itu isinya. Loh, matanya gimana Ustaz? Matanya itu begini. Nabi masuk ke masjid, Nabi mengatakan amin 3 kali. Lalu para sahabat itu nanya, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Yang aku aminkan doanya malaikat Jibril. Doanya malaikat Jibril, apa yang kau aminkannya Nabi? Berarti kan nggak main-main doanya ini. Yang mengucapkan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Apa itu doanya ya Rasulullah? Yang pertama, malaikat Jibril berdoa di atas langit. Ragi ma'anf,
Man adraka abawaihi indal kibari falam yadkhulil jannah. Celaka sekali orang yang mendapati kesempatan menjumpai bapak ibunya ketika berusia lanjut tetapi anaknya nggak bisa masuk surga. Itu kebangetan. Kenapa? Pintu surga lagi dibuka lebar-lebar kalau orang tua itu berusia lanjut. Ikhwan-ikhwan yang ada di sini, kalau bapak ibu antum di atas 60 tahun, berarti Allah sedang membuka lebar pintu surga. Makanya malaikat Jibril itu seakan-akan berpikir, seakan-akan kalau boleh kita komentari adalah, kebangetan banget sih mendapatkan orang tua usia lanjut kok nggak bisa masuk surga. Nabi setuju. Nabi mengatakan apa? Amin. Yang kedua apa ya Rasulullah? Yaitu celaka sekali umatmu disebut namamu tidak mau bersalawat kepada dirimu. Nah, kalau disebut nama Nabi kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril berdoa, Ragima'an man dakhala alaihi Ramadan summa in salaha falam yughfar lahu. Yaitu celaka sekali umatmu wahai Nabi Muhammad kalau ada orang diberikan kesempatan masuk ke bulan Ramadan 1 sampai 30 hari lalu dalam 30 hari itu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Padahal Allah lagi besar-besaran memberikan ampunan ketika pada waktu bulan Ramadan. Analoginya, kalau ada narapidana kok tidak dapat amnesti dan gerasi, ada dua kemungkinan. Satu, pidana yang dilakukan berat. Dua, dia berkelakuan buruk ketika selama setahun. Dan Nabi menyatakan amin. Makanya tadi kita harus paham. Jadi Ramadan itu sebenarnya kita deg-degan. Kenapa kita deg-degan saat Ramadan itu? Karena di satu sisi kita akan mendapatkan ketakwaan kalau kita serius. Di satu sisi kita ini akan menjemput kecelakaan terus-menerus setiap tahun. Tahun lalu celaka, tahun sebelumnya celaka, tahun sebelumnya celaka. Kenapa? Gak maksimal ketika Ramadan. Dan itulah yang akan menjadi sebuah musibah. Orang celaka di hadapan Allah bukan orang yang ditusuk di pinggir jalan. Orang celaka di hadapan Allah adalah orang yang mereka ketika menjumpai Ramadan, kok bisa-bisanya dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Oleh karenanya di situ saya ingin menyampaikan, waktu kita ternyata sudah hampir habis, saya ingin menyampaikan 3 keutamaan Ramadan supaya kita bisa menghidupkan kembali hati kita bahwasanya Ramadan itu bukan fikih, tetapi Ramadan itu anugerah terindah pada kehidupan kita selama 1 tahun. Semua hari boleh sama, tapi tetap ada 1 hari yang paling istimewa. Mungkin hari kita menikah. Semua bulan itu sama, tapi ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan yang paling istimewa di sisi Allah. Dan yang paling istimewa itu Ramadan. Apa keutamaan Ramadan itu? Ada 3 yang ingin saya sampaikan. Apa 3 itu? 1. Ramadan itu merupakan amal yang dikatakan oleh baginda Nabi mampu menandingi keutamaan orang yang berjihad ketika orang itu memiliki amalan lebih pada Ramadan yang diterima. Gak usah ditulis, nanti ditulis sendiri bahasanya. Tentunya sudah pernah saya sampaikan, Ibu dan Bapak masih ingat ada 2 orang yang datang dari Yaman, datang ke kota Madinah, dan 2 orang ini akrab, dua-duanya bestian. Kalau bahasa kita dulu apa waktu kecil? CS-an. Ya. Saya sama dia CS. Nah itu dulu bahasa kita SD. Tahun berapa? Tahun 90 kelihatannya. Maka 2 orang ini kemana-mana bareng setelah masuk Islam. Kemana sana, ke Masjid Nabawi bareng, ketemu Nabi bareng, kemana-mana bareng. Karena mereka memang jomblo, mereka belum menikah. Maka ketika ada panggilan jihad, yang satu ini ikut jihad, meninggal dunia di dalam peperangan. Yang satu tidak meninggal, meninggalnya 1 tahun setelahnya. Meninggalnya pun di tempat tidur. Yang satu meninggal di tempat jihad, yang satu meninggal di tempat tidur 1 tahun setelah yang pertama. Maka ketika dua-duanya sudah meninggal dunia pada saat itu, maka tiba-tiba Tolhah itu bermimpi di dalam mimpinya. Apa di dalam mimpinya? Di dalam mimpinya itu dia menjumpai 2 orang ini di depan surga. Dan mimpinya Tolhah bin Ubaidillah ini hak. Mimpinya benar. Maka Tolhah itu berpikir, ini pasti yang dipanggil surga, yang ini atau yang ini dulu?
Yang ini dulu, yang mati syahid. Harusnya dong, kan matinya mati syahid. Baru setelah itu yang meninggal 1 tahun setelahnya. Harusnya kan begitu. Tiba-tiba di dalam surga itu ada panggilan. Ternyata yang dipanggil pertama kali yang meninggal 1 tahun setelahnya. Masuk surga duluan. Derajatnya tinggi sekali. Yang satunya gak dipanggil-panggil. Tolha itu mulai mikir di dalam mimpinya. Masya Allah ya. Sahabat itu dalam mimpi aja mikir. Loh kok ini belum dipanggil gitu. Saya tuh baca hadisnya itu Masya Allah gitu. Ini hadisnya itu. Waqad sabata fil hadis an Thalha bin Ubaidillah anna rajulaini mayyali qadama ala Rasulillah ini. Ini hadisnya. Maka Thalha itu mikir, lu gimana sih ini kok belum dipanggil lama, tiba-tiba ada panggilan ke surga. Ini masuk ke surga. Setelah terbentang jarak yang lama dengan yang pertama. Dan kedudukannya tidak setinggi sahabat yang meninggal 1 tahun setelahnya. Ini di bawahnya. Bangun mimpinya lalu dia bingung. Loh kok gitu ya? Harusnya kan yang mati syahid duluan yang masuk surga, ya atau tidak? Dia tanya kepada banyak orang dan tidak ada satupun yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Sampai pertanyaan itu ke telinga Rasulullah. Dan ketika sampai ke telinga Nabi SAW, maka Nabi itu bertanya, apa yang kamu merasa asing dengan mimpimu, wahai Thalha? Ya Nabi, ini mati syahid. Ini mati tidak mati syahid, tapi 1 tahun setelahnya. Kenapa yang masuk surga ini dulu? Dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan yang ini. Maka akhirnya Rasulullah SAW, Nabi mengatakan, faqad adraka Ramadan waqad adraka shalah fi sana. Nabi itu nanya sama Thalha, dan pertanyaan Nabi itu merupakan jawaban. Bukankah sahabat ini mendapatkan tambahan 1 tahun? Iya. Waqad adraka Ramadan. Yang disebut Nabi pertama kali apa? Bukankah dia tambahan 1 tahun mendapatkan tambahan 1 Ramadan? Iya ya Rasulullah. Dan dia mendapatkan tambahan salat selama 1 tahun? Iya ya Rasulullah. Tambahan Ramadannya dan tambahan salatnya selama 1 tahun. Itulah yang menjadikan dia dipanggil lebih dulu ke surga daripada yang mati syahid. Sekarang mari kita hitung. 365. Saya sudah siapkan kalkulator. Kali 5, 1825 sholat. 1825 sholat wajibnya. Dia mendapatkan tambahan 1825 sholat. Itu baru sholat wajibnya, belum ba'diyahnya, belum qobliyahnya, belum duhanya, belum sabarnya selama 1 tahun. Maka tambahan 1 Ramadan dan tambahan sholat 1 tahun, itulah yang menjadikan Allah meninggikan derajatnya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Berarti main-main gak Ramadan? Gak main-main. Adakah yang bisa menandingi hal yang sebesar ini? Gak ada. Makanya Nabi sampai mengatakan kepada beliau, inilah yang kita mengerti. Tidak ada amalan sedahsyat ketika Ramadan itu telah didatangkan di dalam kehidupan kita. Jihad pun, itu pun ketika akhirnya dia meninggal lebih dulu dan ada orang yang meninggal beberapa tahun setelahnya dan selama beberapa tahun setelahnya dia betul-betul taat sama Allah dan terus mendapatkan tambahan Ramadan. Selama Ramadannya diterima, selama itu pula dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi sekali di sisi Allah. Tidak setiap orang yang punya modal itu punya waktu. Tapi ketika Ramadan kita punya modal dan kita punya waktu yang Allah sediakan. Modalnya apa? Ibadah kita. Waktunya apa? Yaitu ketika Ramadan. Maaf ya, kalau ada pameran, ada orang yang punya modal, terlambat dia mendaftar, dia nggak bisa buka booth walaupun uangnya banyak. Pak, saya mau masuk buka booth, maaf waktunya tertutup Pak. Saya punya saya punya uang banyak, saya nggak nanya Pak, gitu. Kenapa? Karena yang punya modal itu belum tentu punya waktu. Tapi ketika nanti kita disampaikan Ramadan dan semoga kita umurnya panjang sampai Ramadan datang, kita itu dikasih oleh Allah 2, modal dengan kesehatan kita. Yang kedua, kita punya waktu. Maka pastikan jasad kita ini
lelah ketika Ramadan. Pastikan fisik kita itu letih ketika Ramadan. Jangan nyari kenyamanan dulu. Kenapa? Kelelahan yang paling dicintai oleh Allah itu kelelahan di bulan Ramadan. Lelahnya itu dihargai oleh Allah dengan harga yang besar. Dan itu yang menunjukkan yang pertama. Jadi amalan Ramadan itu menandingi keutamaan mereka yang berjihad sekalipun ketika tidak mendapatkan tambahan Ramadan. Dan itulah modal kita, Pak. Kita boleh pendosa, Pak. Oh maaf, kita memang pendosa. Tapi tidak boleh pendosa yang melewatkan kesempatan Ramadan, Pak. Karena Ramadan itu kabar gembira. Bagi yang taat, dia semakin mendekat. Bagi yang berdosa, saatnya kembali. Jadi Ramadan itu kabar gembira untuk siapapun. Jangan pernah mengira kalau ada yang berbuat dosa atau preman di sini mengatakan, Allah Ramadan bagi yang taat. Enggak, Ramadan bukan hanya untuk yang taat. Ramadan itu kabar gembira. Bagi yang taat, dia mendekat dengan rahmatnya Allah. Bagi yang berdosa, saatnya kembali sama Allah. Itulah Ramadan. Jadi dahsyatnya Ramadan itu luar biasa ya. Di dalam perjalanan kehidupan kita ketika Ramadan itu datang. Dan yang pertama, apa keutamaan Ramadan? Menandingi keutamaan yang berjihad. Yang pertama. Yang kedua, Pak. Sesungguhnya keutamaan Ramadan disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin? Beliau itu berkata, karena Ramadan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah, dan ini termasuk amalan yang paling berat di dalam memberatkan mizan kebaikan manusia. Maka sesungguhnya amalan Ramadan itu tidak pernah disampaikan oleh Allah kepada kita berapa kali kelipatannya. Kenapa? Karena Allah merahasiakan. Kita kalau melakukan amal biasanya Allah ceritakan, Bapak membaca 1 huruf Al-Quran 10 kebaikan. Ibu dzikir sore sebanding dengan membebaskan 4 budak. Kita sholat syuruk sama dengan umroh. Kita sedekah 700 kali lipat kalau kita ikhlas. Betul-betul ikhlas karena Allah. Semua amalan diceritakan oleh Allah untuk kita. Tapi khusus di bulan Ramadan, Allah tidak pernah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Allah cuma mengatakan dalam hadis qudsi, "Wassaumuli wa na'zizi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang menggantinya secara langsung. Tapi Allah tidak ceritakan berapa kali. Makanya kalau ada satu hadiah, kok dirahasiakan hadiahnya mahal atau hadiahnya murah? Mahal. Kenapa suami ibu kalau akan memberikan hadiah selalu bocor duluan? Karena hadiahnya dari suami murah. Hadiahnya apa sih, Mas? Padang-padang, kikil sama ayam pop. Satu-satu ya, tehnya tawar. Kenapa diceritakan? Murah, Pak. Tapi kalau suami kita mau ngasih kita hadiah mahal, pasti dirahasiakan. Apa hadiahnya, Mas? Shh, tunggu hari H. Apa hadiahnya, Mas? Shh, rahasia. Ini sudah hari H, Mas. Shh, tutup mata, gitu. Hitung dari 1 juta mundur. Kenapa kok hadiahnya kayak gitu? Kenapa? Karena hadiahnya mahal. Diberikan kunci. Ini kunci, Masya Allah. Kunci apa, Mas? Apartemen. Masya Allah, apartemen di Bekasi? Enggak. Di Dharmawangsa. Tuh, Pak. Maunya di Dharmawangsa, Pak. Kenapa kok dirahasiakan? Harganya mahal. Ini kunci. Kunci apa? Mobil. Mobil listrik, Mas? Enggak. Nanti takut hujan kesetrum kamu pakai mobil listrik. Mobil bensin ya. Kenapa dirahasiakan? Karena mahal. Makanya setiap amal yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Makanya kita harus mulai menargetkan mulai sekarang. Hatamnya berapa kali, sedekahnya berapa kali, pengen menggandakan Ramadan berapa kali, harus mulai kita lakukan hari ini. Contoh, kita harus menggandakan Ramadan. Dengan apa? Memberikan makanan berbuka. Ini termasuk salah satu yang kita lakukan karena kita tahu kita ini dilipat gandakan dengan kelipatan yang tidak terhingga. Dan maaf, orang yang hanya mendapatkan kebaikan Ramadan untuk dirinya saja, satu-satu Ramadan, itu dia orang yang biasa. Tapi orang yang mampu mengumpulkan Ramadan berlipat-lipat daripada Ramadan dia, maka dia paling beruntung. Gimana cara menjadikan Ramadan kita berlipat-lipat? Berikan makanan berbuka. Ada satu orang yang kita lihat solih gitu, kita telepon, Mas, masih menghafal Quran ya? Iya. Ya sudah, maaf ya,
Pas Ramadan saya kasih makanan berbuka, saya hadiahkan ya, saya sediakan. Oh iya makasih Pak. Oke hadiahnya misalkan 20.000 Pak. Kita belikan 20.000 itu kan kalau di Padang sudah dapat ayam satu. Kalau di warteg ayam sama telur dapat itu. Kok apal Ustaz? Apalah saya. Akhirnya 20.000 kali 30 berapa? 600.000. 600.000 sudah dapat satu Ramadan. Ramadan orang yang kita berikan makanan berbuka plus Ramadan kita. Saya dulu pernah iri Bu dan Bapak. Ada salah satu bapak-bapak merahasiakan. Dia pernah nyukupin makanan berbukanya pondok. Di mana saat itu santrinya itu 500 orang. Di cover sama beliau selama 1 bulan. Nggak main-main, selama 1 bulan di cover makanan berbukanya. Coba bayangkan, nggak usah dibayangin, kita pikirin aja. Berarti beliau itu telah mengumpulkan 500 Ramadan dalam dirinya beliau. Padahal kita hidup 500 tahun hampir mustahil kecuali Allah menghendaki. Beliau ada salah satu guru di pondok ngomong, Ustaz, iya. Ada bapak-bapak jamaah antum memberikan makanan berbuka. Oh iya, Masya Allah. Sebulan, Ustaz. Oh iya, untuk berapa santri? Semua santri 500. Coba. Kalau memang kita tidak sampai 500 Ramadan, minimal 1 Ramadan. Cari itu, Pak. Cari pondok terutama. Karena orang-orang yang banyak yang solih, Pak. Pondok itu, santri itu menghatamkan Quran 3 hari itu biasa, Pak. Makanya suara pondok itu kalau Ramadan kayak suara lebah Pak. Karena semua orang baca Quran. Cari mereka. Karena banyak pesantren itu yang masih sederhana Pak. Makanya tempe silet. Kenapa tahu tempe silet? Ya karena ketika dimakan saking tipisnya. Melukai tenggorokan. Loh karena Ustadz ngomong gitu. Loh saya ini dulu anak pondok. Emang gak kelihatan wajah saya anak pondok? Dulu Pak Ibu ini contoh nyata. Saya itu pernah makan kerupuk di pondok. Puasa sunnah. Kerupuk saya letakkan. Sudah kerupuk, kemudian sayur bening Pak. Sayur bening dingin coba. Saya nanya, Pak, ini nggak diangetin, gasnya habis. Aduh, nelangsa banget ya Allah gitu. Udah, ya saya ambil lah, nggak ada makanan lain. Saya taruh kerupuknya. Saya tiba-tiba pengen ke kamar mandi, balik itu kerupuknya mengkeret Pak. Loh demi Allah ini, kalian ini tertawa di atas penderitaan saya. Itu pondok saya itu dulu pernah segitunya saya ketika di pondok. Maka kita muliakan mereka itu di bulan Ramadan itu kita muliakan mereka. Kita rencanakan itu berapa kali kita mengganti. Makanya ibu dan bapak itu ngomong, ibu itu harus kayak istrinya Tolhah gitu loh. Apa yang kita pengen sedekahkan, apa yang kita bikin makanan berbuka, rebutan. Karena apa? Itulah kita menggandakan Ramadan. Maksimalkan semaksimal mungkin. Dan itu termasuk salah satu yang kita lakukan. Targetkan nanti hatamnya berapa kali. Istri ditanya, pengen hatam berapa kali. Sekali aja Bi, anak banyak. Ya udah enggak apa-apa. Dan ibu-ibu yang anaknya banyak nggak usah sedih. Ini contohnya saya menghibur istri saya. Istri saya itu kalau pas itikaf tuh selalu sedih. Karena apa? Karena nggak bisa itikaf. Mau keluar bentar udah dicari 8 anak Pak. Gimana? Selalu saya tuh sambil saya ngomong, nggak apa-apa Bu. Mengasuh dan menjaga anak kita hukumnya apa? Wajib. Itikaf itu hukumnya apa? Sunnah. Seutama-utama sunnah tidak akan pernah mengalahkan yang wajib. Akhirnya dia lega. Tapi kita maksimalkan Ramadan kita. Dan yang ketiga, apa keutamaan Ramadan? Ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk menebus dosa kita. Bapak dan Ibu tahu kenapa bulan puasa itu dinamakan Ramadan? Diambil dari kata romdo. Romdo itu apa? Romdo itu padang pasir yang terik mataharinya. Kenapa Allah jadikan matahari itu terik ketika di bulan Ramadan? Karena untuk membakar dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan sebagai manusia. Makanya maaf ya, secara geologi juga, secara cuaca juga, kita mendapatkan Ramadan itu biasanya mataharinya lebih panas atau lebih adem? Lebih panas.
Makanya maaf ya, kadang-kadang kalau kita puasa sunnah sering tidak sahur, kuat atau tidak kuat? Kuat. Tapi kalau puasa Ramadan kita ketinggalan sahur, lemes atau tidak lemes? Lemes. Ngelihat kanebo itu udah kayak ngelihat rendang gitu jam 10. Kenapa? Karena memang matahari itu diwahyukan oleh Allah, bakar dan teriklah lebih panas daripada biasanya. Makanya pas Ramadan kita tuh terik banget itu pas Ramadan. Kenapa? Membakar dosa. Itulah yang menjadikan kita sudah jam 3. Mari kita Ramadan Bapak Ibu, saya sampaikan. Karena kita sudah paham keutamaan Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan itu momentum. Momentumnya apa? Pertama, mari kita jadikan rumah tangga kita tenang. Jangan ada pertengkaran. Kita sepakat ya, Ibu dan Bapak, jangan bertengkar ketika di bulan Ramadan. Kalau Ramadan aja masih bertengkar, di bulan mana lagi kamu damai? Kalau Ramadan itu bertengkar. Nanti ibu-ibu ngomong, Mas, ya kita Ramadan jangan bertengkar ya. Suaminya jawab, iya. Tapi kan biasanya yang ngajak bertengkar kamu. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Terus jadikan Ramadan momentum bagi kita bersama anak-anak kita. Buka puasanya, sahurnya, momentum taatnya kita kepada Allah ketika di bulan Ramadan. Dan maaf, yang terakhir juga penting, jadikan Ramadan hati kita bersih ya Pak. Jangan merasa sombong. Janganlah nanti Bapak dan Ibu ketika hadir di shop yang pertama ngeliatin orang di luar masjid lalu berpikir, Ramadan masih sibuk dengan dunia. Jangan gitu. Jangan nanti ketika kita pulang terawih, lalu tetangga kita jam 8, jam 9 baru pulang dari kantornya. Langsung. Jangan gitu. Bisa jadi dia pulang telat karena dia membantu temannya yang sedang sakit ke rumah sakit, dan bisa jadi Allah terima amalnya, dan bisa jadi terawih kita nggak diterima karena kita sudah terlalu sombong. Paham? Janganlah hadirnya kita di masjid merendahkan mereka yang tidak di masjid. Demi Allah ya, saya pernah dapat pertanyaan dari tukang ojek. Jadi tukang ojek itu tahu saya karena pakai peci. Terus ditanya, Ustadz ya? Nah, ini pertanyaan yang paling susah dijawab nih. Gitu. Iya Pak, saya Ustadz. Iya Ustadz, sekalian saya mau nanya, saya tuh kalau keluar bulan Ramadan kayak gini tuh jam 2 Pak, karena kalau dari pagi saya nggak kuat. Lah jam 2 itu biasanya kalau sampai maghrib itu belum dapat uang yang cukup. Karena cukupnya saya itu 70 ribuan baru cukup. Kalau saya memaksakan ikut taraweh Pak, ya bisa jadi keluarga saya makannya kurang dan saya pasti berhutang. Tapi biasanya saya tuh cukup ketika habis taraweh itu biasanya agak rame sampai jam 9, setengah 10. Nah nanti tarawehnya saya di rumah Pak, malam taraweh sendirian. Dosa nggak ya Pak saya tiap hari taraweh kayak gitu? Saya bilang enggak Pak, insya Allah kalau memang belum mampu. Bapak mencari pekerjaan dan mencari rezeki hukumnya wajib. Adapun sholat tarawih hukumnya sunnah. Tapi kalau bisa sih diatur lagi Pak supaya Bapak bisa ikut tarawih. Ya tolong doain ya Ustadz. Saya doakan. Itu setahun, itu 2 tahun yang lalu. Artinya cara kita memandang orang harus kita perbaiki. Ngajinya kita, sunnah yang kita gembor-gemborkan itu setiap kita menyampaikan sesuatu, jangan sampai menjadikan kita mudah merendahkan orang lain. Semoga Ramadan kita itu nanti terjaga. Kalau Bapak ikut itikaf lah, tapi tidak usah merendahkannya tidak ikut itikaf. Telepon, gimana bro? Iya masih kerja. Ya Allah bro 10 hari Ramadan masih kerja. Masya Allah, saya di atas sajadah ini. Janganlah. Itikaf lah. Tapi kalau sama orang yang nggak itikaf, Ustaz husnudon, mungkin Allah memberikan kepadanya rezeki yang lebih supaya dia bisa membiayai orang yang itikaf. Kan bisa jadi, ya enggak? Saya pernah ada seorang yang terkenal, tidak saja ceritakan namanya. Dia sedih, karena apa? Dia ingin menjaga istrinya yang saat itu hamil. Gak bisa itikaf. Dia nelpon saya, sedih Ustaz, saya gak bisa itikaf. Saya ngomong, satu, mungkin hikmahnya antum tidak bisa itikaf supaya antum membiayai orang yang sahur, yang itikaf di masjid ketika sebagian tidak bisa membayar uang registrasinya. Oh begitu Ustaz? Iya. Langsung dia cari masjid. Langsung di masjid itu panitia yang ditelepon. Semua
Semua itu peserta yang ikut sahur, saya yang membayarnya selama 10 hari yang terakhir. Hikmahnya orang beda-beda. Hikmahnya orang beda-beda. Dan kita berprasangka yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah perenungan. Kan kita sedang merenung ya tentang Ramadan. Kalau merenung, tidak usah kita bertanya. Supaya masuk ke dalam hati kita. Barakallahu fikum. Ini dapat saya sampaikan.